Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus juga menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berpuasa atau berhari raya ini sudah 1 bulan lebih, karena kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah. Tinggal kita merealisasikan hasil puasa kita selama 1 bulan penuh untuk direalisasikan dalam 11 bulan ke depan, karena setelah 11 bulan ke depan nanti datang lagi perintah poso. Nah, tinggal kita bisa istiqomah atau tidak. Karena apa? Karena orang kalau sudah selesai poso biasanya kendur, biasanya begitu. Tapi siapa yang bisa istiqomah di dalam mempertahankan bertuhan kepada Allah, bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaannya, itu Allah akan memberikan kabar gembira kepada kita. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, sumastaqomu, kemudian beristiqomah, tetap bertuhan kepada Allah. Karena orang itu bisa juga bertuhan kepada Allah, juga bertuhan kepada yang lain. Ya, maka ini diharapkan tetap istiqomah dalam bertuhan kepada Allah. Tatanazzalul alaihimul malaikat, malaikat akan turun kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wala tahzan, jangan kamu bersedih, ya, wala takhawf, jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa basyiru, dan gembirakanlah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan bergembirakanlah mereka itu dengan surga yang dijanjikan Allah kepada kamu. Ini istiqomah, ya, tapi sulit, tapi itu harus dilakukan, karena posisi kita selalu harus berada di dalam keimanan ketakwaan, karena iman takwa ini sumber kebaikan, sumber kebahagiaan. Orang tidak akan bisa bahagia kalau tidak beriman. Oh, itu kaya, tidak bisa, karena persoalannya itu mesti muncul beda dengan orang miskin. Tapi sama-sama ada persoalan-persoalan. Nah, yang bisa menyelesaikan itu semua adalah orang yang beriman, karena orang beriman itu ketika mendapatkan sesuatu yang tidak disukai bisa bersabar. Kalau mendapatkan sesuatu yang baik, bersyukur. Yang bisa seperti itu orang beriman. Sedangkan perjalanan manusia selalu begitu, selalu berada di dalam kondisi tidak sesuai dengan kemauan pribadi kita. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini adalah semangat berislam. Jadi semangat berislam ini salah satunya kita diharapkan bisa memberikan jawaban-jawaban atas isu-isu yang berkembang atau berita-berita yang viral. Itu kita diharapkan bisa memahami masalah sehingga bisa menjelaskan. Sekarang ini luar biasa di Indonesia ini, kalau kita tidak memahami bisa menjadi pecah belah umat Islam. Karena banyak kata-kata yang menyudutkan antara satu orang dengan
kelompok satu dengan kelompok lainnya itu saling menghujat dan sebagainya, saling menyalahkan dan sebagainya, dan bahkan merasa paling benar. Itu terjadi. Salah satunya, misalnya, orang itu tidak akan masuk surga kecuali kelompoknya. Itu banyak orang paham seperti itu. Nah, yang seperti begini ini kan juga bisa menyakitkan yang lain. Apakah benar seperti itu? Karena sekarang ini banyak fatwa-fatwa yang sebenarnya tidak berdalil. Banyak orang memberikan fatwa, dalilnya tidak ada. Itu banyak sekali. Nah, orang yang mendapatkan informasi seperti itu, ya akhirnya jadi bodoh. Karena ketika ditanya dalilnya gimana, nggak ngerti, tolak-tolak. Itu terjadilah. Orang Muhammadiyah harus paham itu. Oleh karena itu pada hari ini kalau akan kami sampaikan surat Al-Baqarah ayat 111 sampai 113. Yang ini berbicara menjawab orang yang menganggap bahwa hanya dirinya saja yang masuk surga. Karena apa? Karena zaman Rasulullah juga sudah ada. Orang yang mengklaim begitu juga sudah ada. Sekarang ini ada. Cuma beda waktu saja, sama derajatnya. Disebutkan di sini. Wa qalu lan dhewe kabeh padha ngucap. La yadkhulul jannah. Ora bakal mlebu swarga. Ila kejaba mangkana hudan au nasara. Kejaba Yahudi utawa Nasrani. Wong iman gak masuk. Ini klaim mereka. Gak akan mlebu swarga nek gak wong Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka. Jadi pikirannya koyok-koyok ngono. Kul dawuh sira Muhammad, jadi Nabi Muhammad disuruh mengatakan sesuatu. Apa sesuatu itu? Hatu burhanakum. Datangkan buktinya. Kalau gampangannya datangkan dalilnya. Ternyata nggak bisa. Ini sama dengan sekarang itu begitu. Mengklaim dirinya masuk surga, tapi dalilnya tidak ada. Ini kan bahaya itu. Maka sebenarnya orang beragama itu standarnya harus memiliki, harus ngerti. Standarnya apa? Quran dan Sunnah. Yang dimaksud Sunnah itu adalah bukan nek dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan itu. Kalau itu adalah sunnah menurut ulama fikih. Tapi sunnah menurut istilah itu adalah segala perbuatan Nabi. Karena Nabi sudah berpesan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamasaktum bihima, jika kamu berpegang pada keduanya, lan tadillu abada. Sekali lagi ada lan. Sekali-kali tidak akan tersesat ya, abadan selamanya. Sehingga Nabi bertanya, para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Dijawab, kitabullahi wa sunnat Rasulullah. Ini standar. Kalau kita beragama tidak memiliki standar begini, sawulan wis melenceng agama. Enggak karu-karuan. Nah, ini dituntut untuk membuktikan. Dalilmu apa sih? Tidak bisa, dia tidak punya dalil, hanya angan-angan saja. Kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Maka buktikan, datangkan burhanakum. Burhanakum bukti. Bukti pengakuannya tadi apa, dalilnya apa? In kuntum shodiqin, kalau memang kamu adalah orang-orang yang benar. Gak benar, oh gak bisa. Persis sekarang sama. Bahkan ada anggapan nek mlebu swarga gak perlu Islam, tidak apa-apa. Semua orang-orang kafir nanti akhirnya masuk surga. Itu pun tanpa dalil, hanya pemikiran-pemikiran. Profesor itu dokter. Maka sebenarnya agama itu tidak perlu profesor dokter. Yang penting paham agama. Nabi itu bukan profesor dokter, tapi menguasai segalanya. Profesor dokter juga belum tentu menguasai. Itu kan bidang tertentu, bidang agama beda.
Oke, kita lanjutkan. Setelah ternyata seperti itu tidak bisa memberikan bukti, bala, tadi anggapan tadi itu bala gak bener. Sing bener apa? Man aslama wajhahu lillahi. Barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, ya, artinya berserah diri kepada Allah, manut aturannya Allah, manut larangannya Allah. Nah, bisa seperti itu, wa muksinun, padahal dheweke itu berbuat baik, orang baik. Falahu moko kaduwe wong sing kaya mengkono iku mau ajruhu ganjarane inda rabbihi, ana ngersane pangerane. Ini yang benar. Sekarang ini begitu. Jadi bukan kelompok Yahudi atau Nasrani, bukan kelompok A, B, C, D, E, F, G, H, I, bukan. Yang masuk surga itu nanti orang iman takwa. Ini harus dipahami. Innalladzina amanu amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak kepingin pindah daripadanya. Ini pernyataan Allah. Justru kalau kita membanggakan kelompok itu jatuhnya kepada syirik. Loh, pokoknya ngono dadi syirik. Seperti dalam Quran surat 30 ayat 32. Wala takunu minal musyrikin, jangan kamu menjadi orang musyrik. Siapa orang musyrik di sini yang dimaksud? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa bagian, ya bagian merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Lho ngenten iki musyrik. Ya, jadi di sini yang penting adalah kita memposisikan diri sebagai orang iman takwa. Karena itu yang diterangkan oleh Allah yang akan masuk surga itu. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidaklah mereka itu takut, tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidaklah mereka bersedih. Ini counter jawaban orang-orang yang mengklaim dirinya paling masuk surga. Justru kalau ada orang lain masuk surga itu karena ditolong kalau kelompoknya. Begitu. Ini luar biasa. Nah, sekarang kita lihat orang Islam sekarang juga padan-padanan, ngelono situ, yang satu mencela yang lain mencela yang satu, dan seterusnya. Ini juga terjadi zamannya Nabi. Wa qalatil yahudu, lan ngucap sapa Yahudi, laisatin nasara fi sai. Dadi wong Nasrani itu tidak berpegang kepada sesuatu pun. Ngelono. Terus dibalas. Wa qalatin nasara, lan ngucap sapa Nasrani, laisatil yahudu ala sai. Wong Yahudi itu tidak berpegang sesuatu pun dalam beragama. Loh, ini madan-madanan. Sama sekarang. Waktunya aja yang beda. Pelakunya beda. Wahum yatlunal kitab. Padahal dheweke kabeh ku yatlunal maca alkitab ing kitab. Padahal mereka itu baca kitab kok madan-madanan. Kadzalika kaya kang ngono iku qalal ladzina ucapane wong kang layak lamuna ora ngerti, misla qaulihim kaya dene ucapane dheweke kabeh. Wallahu lan Allah yahkumu, menghukumi bainahum ing antarané dheweke kabeh yaumul kiamati ing dina kiamat. Fi ma kanu fihi yakhtalifun, ing dalem apa kang dheweke kabeh perselisihkan. Nah, ini jawaban ini sudah tuntas untuk menjawab anggapan-anggapan yang sekarang sedang beredar, yang nanti mungkin kita bahas bagaimana anggapan seorang dokter menganggap bahwa semua agama nanti masuk surga. Nah, ini kita jawab dengan dalil juga. Mereka tidak pakai dalil, hanya logika saja. Nah, ini akan mempengaruhi itu. Kalau
itu dibiarkan akan berpengaruh. Oke. Jadi saya kira itu yang bisa disampaikan dalam pagi hari ini untuk menambah wawasan keislaman kita, sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.